Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan tentang Bank Syariah di Indonesia. Sebelumnya, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Sekar Trihapsari dengan NIM 87203181 Saya di Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi, semester 5, Universitas Pancasakti Bekasi, dengan mata kuliah Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Dermawan Magister Manajemen. Nah, selanjutnya di dalam pembahasan Bank Syariah Indonesia ini ada 2 poin yang mau saya bahas nih. Yang pertama, sejarah perkembangan Bank Syariah di Indonesia dari awal mula sampai sekarang ini. Yang kedua, perjalanan peleburan 3 bank syariah nasional menjadi bank syariah di Indonesia. Nah, sebelum kita membahas tentang 2 topik tersebut, baiknya kita mengenal dulu apa itu perbankan syariah. Perbankan syariah adalah kerap disebut perbankan Islam, yaitu perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum juga syariat Islam. Karena berdasarkan hukum Islam, maka perbankan syariah tidak mengenal adanya bunga pinjaman, karena bunga pinjaman dianggap riba dan berdosa. Yang dikenal di perbankan syariah adalah sistem bagi hasil atau nisbah yang prosesnya sama-sama diketahui dan disetujui oleh pihak bank juga pihak nasabah. Slide selanjutnya kita akan membahas langsung ke topik yang pertama, yaitu perkembangan bank syariah di Indonesia dari awal mula sampai sekarang ini. Yang pertama ada menurut Kiai Haji Mas Mansur, beliau seorang ketua pengurus besar Muhammadiyah periode 1937 sampai 1944. Menyatakan kalau umat Islam di Indonesia terpaksa menggunakan jasa bank konvensional karena belum memiliki lembaga yang bebas riba. Lanjut, pada tahun 1983, pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan sistem bagi hasil, yang dimana itu merupakan konsep dari perbankan syariah. Lanjut, kepada tahun 1988, pemerintah pun mengeluarkan paket kebijakan pemerintah bulan Oktober atau PAKTO untuk meliberalisasikan bank perbankan. Lanjut lagi, di tahun 1990, MUI atau Majelis Ulama Indonesia membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Kemudian setelah tahun 1990 dilanjutkan dengan tahun 1991, yaitu Bank Muamalat dilahirkan oleh Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), pengusaha muslim dan juga pemerintah setelah krisis ekonomi reformasi terjadi. Jadi bank pertama yang lahir di Indonesia yang berbasis perbankan syariah adalah Bank Muamalat yang didirikan oleh MUI. Lanjut lagi, tahun 1998 saat krisis ekonomi terjadi, Bank Muamalat bisa bertahan dari krisis tersebut. Jadi hanya Bank Muamalat yang masih berjalan saat krisis reformasi terjadi. Dan pada tahun 1998 sampai sekarang mulailah banyak berdiri bank syariah seperti Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, Bank BCA Syariah, dan bank syariah lainnya yang dipelopori dari Bank Muamalat yang saat terjadinya krisis ekonomi, Bank Muamalat itu masih berdiri dan tetap bisa berkonsisten dalam kegiatan perbankan. Slide selanjutnya membahas tentang pengesahan dan kepastian hukum. Ini sangat membantu untuk bank syariah sendiri untuk meyakinkan masyarakat bahwa bank syariah juga mampu bersaing dalam dunia perbankan. Pengesahan beberapa produk perundangan
yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah seperti yang pertama ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah atau Sukuk, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang amandemen ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Selanjutnya masuk ke topik yang kedua, yaitu peleburan 3 bank syariah nasional menjadi Bank Syariah Indonesia. Dikutip dari media online Jakarta, Minggu 13 Desember 2020. Rencana penggabungan usaha PT Bank BRI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah kian dimatangkan. Perubahan ringkasan rancangan penggabungan usaha yang memuat tambahan penjelasan ihwal struktur, nama, dan logo bank baru telah dilakukan. Bank hasil penggabungan akan bernama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Nama ini akan digunakan secara efektif, yang memiliki visi menjadi top 10 bank syariah terbesar di dunia dalam 5 tahun ke depan dan sebagai top 10 bank terbesar di Indonesia. Tambahan informasi dan atau perubahan ringkasan rancangan merger telah disampaikan kepada seluruh regulator. Selanjutnya akan sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan regulasi dan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh pihak saat ini terus mengawal proses penggabungan termasuk memperoleh persetujuan dari seluruh regulator terkait untuk mencapai tanggal perkiraan efektif penggabungan sebagaimana dalam perubahan ringkasan rencana merger, yakini tanggal 1 Februari 2021. Baiklah, sampai di penghujung presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.